Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Adik-adik, mahasiswa mata kuliah karya tulis ilmiah, kembali menjumpai kalian dalam perkuliahan kita. Mohon maaf sempat terpending eh, sempat terpending beberapa saat karena beberapa kesibukan, beberapa halangan yang Bapak tidak bisa eh, hadir bersama kalian. Baik, di mata kuliah ini kita kembali akan membahas tentang kembali sedikit tentang bagaimana jenis karya tulis ilmiah. Eh, Setidaknya ada 7 jenis mata kuliah, jenis karya tulis ilmiah yang umum yang biasa kita tahu ya adik-adik. Ada esai, kemudian makalah atau paper, kemudian ada juga kertas kerja atau scientific paper, ada juga artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, kita bahas satu persatu ya. Apa itu esai? Esai itu adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu. Contoh nanti bisa kalian lihat di website Prodi BKI di alamat bki.iain pare.id. Ada contoh beberapa artikel opini essay yang ditulis oleh senior-senior kalian, ada teman-teman kalian, ada menulis di Prodi BKI. Eh, jadi essay itu tentang bagaimana kita memikirkan satu topik atau gagasan tertentu terkait dengan fenomena atau realitas tertentu yang terjadi di sekitar kita. Jadi bagaimana kita pandangan subjektif kita gitu ya. Ini namanya opini, pendapat gitu ya. Bagaimana misalnya kalau kita dari di aspek konseling memahami tentang, saya contoh begini, bagaimana kesulitan belajar di masa pandemi misalnya. Kita bisa mendekatkannya dengan pendekatan teori eh, pembelajaran misalnya tentang, kalau kita orang-orang konseling, adik-adik orang konseling bisa dengan pendekatan psikologi, misalnya bagaimana kejiwaan anak, kejiwaan orang tua yang mendampingi anak-anak belajar di rumah dan lain sebagainya. Bagaimana bisa jadi bagaimana eh, tips, trik atau pengalaman tertentu yang bisa digambarkan dalam apa namanya tulisan. Jadi bagusnya essay itu adik-adik opini kalian pribadi, tetapi juga bagus sekali kalau andai kan dihubungkan dengan teori tertentu atau pendapat orang, bisa kalian kutip misalnya Imam Al-Ghazali pernah menyebutkan dalam ini tentang apa misalnya. Nanti Bapak kasih contoh juga tulisan Bapak di BKI. Bisa kalian lihat juga kalau di website kita kan ada di Prodi BKI. Di sini sudah ada artikel-artikel teman-teman kalian yang menulis tentang beberapa aspek gitu ya. Misalnya dia ini ada si Rahmiah tentang bagaimana dia memandang atau menganalisis tentang bagaimana kehidupan, sisi kehidupan mahasiswa internasional yang dari Thailand di IAIN Parepare. Dia menulis beberapa aspek yang menurut saya menarik juga untuk kita lihat. Ada juga di sini beberapa tulisan contoh, eh, contoh Bapak juga pernah menulis artikel tentang, coba masih ada tidak Bapak melihat dulu. Ya, saya tulisan-tulisan Bapak. Bapak pernah menulis esai tentang delusi atau penyakit jiwa yang lebih bahaya dari corona. Dulu Bapak menulis ini. Bapak mengutip pandangannya Ibnu Sina, al-wahmu nisfud da wal itminan nisfud dawa wa sabru awwalu khudwati syifa. Nah, delusi, apa itu delusi? Bapak menjelaskan delusi gitu ya. Terus kemudian Bapak memberikan pandangan Bapak tentang realitas hari ini. Kenapa orang jadi apa gampang berdelusi, seakan-akan apa namanya? Apakah saya kena corona? Ada paranoid, takut gitu ya, merasa terlalu khawatir, terlalu takut, atau yang kadang tertekan jiwanya gitu ya. Misalnya di sini Bapak kasih contoh apa gitu ya.
eh, ada kita sholat di masjid, ada yang batuk dan bersin berlebihan di samping, dianggap wah kayaknya COVID ini, gitu ya. Ada juga yang hoax, ada juga yang misalnya somatik, Bapak bahas gitu ya. Jadi Bapak kemudian kutip, Ibnu Sina bilang begini. Nah, setidaknya kemudian Bapak berusaha ngasih opini Bapak. Untuk delusi kayaknya kita bisa pakai dua dua hal. Kita kembalikan misalnya la ta'asu mirahillah. Kemudian mencegah lebih baik daripada mengobati, al-wiqayah khairum minal ilaj, dan lain sebagainya. Jadi Isya itu nggak usah panjang-panjang adik-adik. Isya itu cukup pendek-pendek, tetapi sudah merangkum eh, teori tertentu yang menarik, yang ada hubungannya dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian bisa juga memberikan beberapa rekomendasi atau pendapat terkait itu, dan kira-kira solusinya seperti apa bisa ditunjukkan. Itu namanya apa namanya? Itu mohon maaf tadi kayaknya tidak terlihat ini. Eh, Contoh artikel ini Bapak pernah bikin. Ini contoh artikelnya di prodi kita di BKI di TIN Parepare. Silakan nanti kalian bisa akses sendiri. Kemudian ini opini-opini yang ada. Kalian bisa juga lihat di home, di menu home, artikel teman-teman kalian yang sudah menulis di website prodi. Kalian juga bisa menulis, bisa taruh juga di sini ya, adik-adik ya. Itu bentuk artikel essay. Oke, kembali lagi ke eh, jenis karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada juga namanya makalah atau paper. Makalah ya seperti yang kalian tahu, makalah karya ilmiah yang menjadikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Ingat, makalah itu objektif, berbeda dengan esai yang subjektif. Kalau makalah itu empiris, fakta sesuai dengan fakta dan objektif, eh, maksudnya benar-benar sesuai dengan apa konteks yang ada gitu ya. Apakah kita boleh beropini dalam makalah? Makalah opini kita itu bukan, kita tidak boleh beropini. Yang boleh adalah kita menganalisis. Bapak ulangi, kita hanya bisa menganalisis. Misalnya berdasarkan fakta yang terjadi, berdasarkan pendapat di atas, berdasarkan data di atas, penulis menilai bahwa terdapat ini. Jadi kita berusaha menganalisisnya dengan pendekatan analisis yang kita punya. Jadi bukan beropini ya. Kalau menurut pendapat saya itu tidak ngem. Bukan begitu bahasa makalah. Makalah yang baik adalah menurut hemat penulis, menurut analisis penulis bahwa terjadi begini begini. Jadi kita membahasnya berdasarkan fakta yang terjadi, data yang ada. Jadi jangan sekali-kali kita beropini. Jadi menurutku tidak ada, kalau kita beropini tanpa data, bukan nggak cocok di makalah di paper. Selanjutnya ada juga kertas kerja atau scientific paper. Ini lebih lanjut lagi, biasanya di seminar atau di conference. Bisa dilihat misalnya kalau melihat contoh kertas kerja yang paper, bisa lihat juga di Google Scholar. Ini alamatnya ada di Scholar Today. Google TD, bisa cari nama Bapak Muhammad Haramain. Contoh ini, ini sudah ada. Ini misalnya tulisan-tulisan Bapak yang pernah Bapak buat. Jadi contoh scientific paper misalnya ini, Bapak pernah presentasi di International Conference on Islamic Studies-nya ICIS tahun 2019. Nah, ini contohnya, kalau kita buka, contohnya seperti ini ya. Oke, coba Bapak buka dulu. Wait. Nggak kelihatan lagi tadi. Ya, seperti ini. Contohnya di Google Scholar. Tadi Bapak contohkan Google Scholar. Bapak ulangi cara nyarinya ya. Google Scholar. Kemudian tulis Muhammad Haramain misalnya.
Apakah ada tulisan-tulisan Bapak? Nah, ini profilnya Bapak. Kalian bisa lihat tulisan-tulisan Bapak yang sudah Bapak bikin. Nah, ini contohnya scientific paper seperti ini. Dia proceeding yang sudah di apa namanya? Dipresentasikan eh, eh, di conference internasional misalnya. Jadi contohnya kalau dibuka, coba Bapak buka dulu ya. Itu dia formatnya mengikuti selingkung dari sumber yang mana kita, misalnya itu karena itu ITIS maka dia tertentu ininya. Nah, ini contohnya Bapak udah nulis untuk bahasa Inggris, ada abstraknya, kemudian formatnya mengikuti seperti apa, itu sudah jelas. Ya, dan pusakanya sudah sesuai dengan ini dan lain sebagainya. Oke, kembali lagi ke masalah tadi PDF-nya. Oke, eh, ini kan namanya Google Scholar adik. Kalau kalian lihat di beberapa jenis ini eh, ada artikel jurnal juga. Apa itu artikel jurnal selanjutnya? Kalau artikel jurnal, jurnal itu adalah makalah yang sifatnya sudah lebih scientific ya, lebih apa ya, lebih keilmuannya dapat dan dipublikasikan. Ingat, ada juga makalah biasa itu dipresentasikan, tetapi ada juga makalah yang sudah direvisi dan diperbaiki sesuai dengan standar karya tulis ilmiah dan dipublikasikan, namanya artikel jurnal. Jadi beda dong kalau kali namanya jurnalistik kan itu kan beda. Kalau dia dalam sudut pandang ilmiah, artikel jurnal yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel. Nah, kembali lagi ke contoh yang Bapak pernah bikin ya. Em, Contoh yang pernah Bapak bikin. Nah, ini misalnya dilihat lagi eh, ada jurnalnya Bapak, misalnya berbahasa Arab, ada Wasatiyah, ada juga jurnal di Kurositas tentang ini. Ini dia sudah jelas dia sesuai dengan standar jurnal yang ada. Lebih lanjut silahkan nanti kalian periksa sendiri, buka di Google Scholar ya. Eh, selanjutnya, selanjutnya artikel jurnal, skripsi, skripsi, sebagaimana kalian tahu ya sudah ini ya untuk S1 teori sebelumnya sudah ada. Jadi kemudian tesis dan disertasi. Nanti biar saya baca lebih lanjut. Gimana sih contohnya? Contoh dari karya tulis ilmiah. Contoh kita mau lihat sekarang eh, di repository. Kalau kalian ingin tahu karya tulis ilmiah yang ada di YIN Parepare, kalian bisa membukanya di alamat repository.yin pare.ac.id. Nanti Bapak kasih linknya juga di adding ya. Ini dia kalau ingin mencari semua sudah ada di sini. Di sini tempat pencarian. Kalau di sini browse untuk melihat subjek-subjek tertentu atau divisi. Misalnya kita ingin mencari skripsi-skripsi yang dibuat di prodi tertentu. Browse by division. Klik browse by division. Kemudian cari prodi BKI. Sudah ada 82 skripsi ya. Ingin lihat dari 2020 sampai 2015. Misalnya di 2020 aja ada 15 skripsi. Kita klik mana aja gitu ya. Oh, ada tulisannya Mbak Fajar Malik, Harfiah, Hasna, dan lain sebagainya. Misalnya mau lihat tulisannya yang terbaru, Fajar, Kurang Penyuluh. Ini sudah ada. Ini abstraknya, penulisnya. Kalau kalian ingin baca atau ingin preview, bisa lihat ini. Nah, ini contohnya review. Kalau ingin melihat fullnya, klik saja download PDF. Seperti ini. Nah, coba kita buka, open. Ini kita open, coba kita lihat. Ini skripsinya si Malik misalnya. Coba besarin ya.
Ini full skripsinya sampai selesai kalau nggak salah saya biasa. Ya, itu contoh penggunaan apa namanya repository. Jadi balik lagi ke repository, kita back. Jadi kita bisa lihat tulisan-tulisan atau skripsi atau malah disertasi juga. Jadi kalau kita mau lihat divisionnya, kembali back, ada juga pasca ini tesis. Misalnya magister KPI, udah ada 8 tesis yang ditaruh tahun 2028. Nah, bisa kita lihat di sini bimbingan perkawinan dalam membentuk komunikasi keluarga sakinah. Ini sudah tesis, tinggal diklik, ya udah masuk. Ya, itu contoh penggunaan repository yang kita lihat mencari skripsi, tesis, atau bahkan juga disertasi. Tapi karena di IAIN Parepare kan belum ada S3 ya. Di repository kampus-kampus yang lain, di Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, itu sudah banyak juga contoh-contoh disertasi yang bisa kalian lihat. Dan ini sekarang jadi kalau kalian yang WFH nggak harus pergi ke perpus untuk mencari skripsi. Cukup kalian dari rumah, buka repository, kemudian baca-baca skripsi terkait, penelitian terkait, atau buka juga Google Scholar, kemudian ini ya, ini halaman di Google Scholar. Di sini bisa kalian menemukan sekian banyak artikel jurnal atau paper-paper yang terkait dengan yang kalian inginkan. Misalnya kalian ingin menulis tentang bagaimana prokrastinasi akademik atau misalnya tingkat kecemasan ya, kecemasan, kecemasan mahasiswa tingkat akhir, misalnya ya mencari. Nah, ini kalau sudah digilip begini, ini biasa skripsi atau tesis atau disertasi. Tapi kalau ya ini tesis juga sama. Tapi kalau dia ada kata jurnal seperti ini, dia sudah jurnal ya. Ini jurnal, ini sudah jurnal. Kalau digilip itu skripsi atau tesis biasa. Kalau ada tulisannya PDF di sini adik-adik, berarti sudah bisa kalian download, bisa kalian baca. Selama dia ada PDF atau HTML juga bisa, PDF bisa di-download, bisa dibaca di rumah. Jadi biasakan kalau kalian mencari referensi, ya Bapak jadi teringat kemarin ketika ada yang seminar hasil munakasyah skripsi, ada yang cerita bahwa mahasiswa kesulitan literatur. Saya kira di zaman sekarang adik-adik apa namanya janganlah pakai alasan kesulitan literatur karena banyak sekali literatur yang bisa kalian dapatkan. Khususnya kalau dilihat di Google Scholar, di jurnal-jurnal bisa kalian temukan artikel-artikel, paper-paper terkait dengan apa yang kalian inginkan. Oke, baik. Jadi itu dulu pengantar dari Bapak. Saya kira itu dulu terkait dengan 7 hal ini. Jadi kalian Bapak bisa harap bisa lebih paham penggunaan jenis karya tulis ilmiah dari esai, kemudian makalah atau paper, scientific paper, artikel jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi. 7 hal ini yang umum yang biasa kita gunakan di apa namanya di karya tulis ilmiah. Selanjutnya, Bapak bikin tugas nih, karena kita bahas IC, Bapak akan membahas tentang bagaimana cara membuat IC yang baik dan benar. Tapi Bapak juga kasih tugas sama kalian seminggu ini untuk membuat apa IC ya, IC yang bagus nanti yang menurut Bapak bagus, Bapak terbitkan di website Prodi ya. Oke, jadi IC, ingat IC itu 3 bagian, ada pendahuluan ya, kemudian tubuh IC, badan tubuh pembahasannya, kemudian bagian akhir adalah kesimpulan. Langkah-langkahnya itu menentukan tema atau topik, bikin temanya apa gitu ya, apa yang kalian hubungkan di sekitar kalian. Terserah kalian mau pilih topik apa, mau topik tentang konseling, tentang psikologi, tentang keagamaan, tentang budaya, boleh, tentang pendidikan, tentang politik,
Bapak bebaskan aja kalian. Tapi intinya adalah karya tulis sendiri. Ingat sekali, esai itu bukan, apalagi karya tulis ilmiah itu jangan copy paste adik-adik ya. Jadi usahakan benar-benar itu bahasa kalian sendiri, bukan copy paste dari orang lain. Jadi eh, pastikan dia tema atau topiknya, outline kan sudah bisa ide akan dibahas. Biasa Bapak kalau nulis itu, Bapak bikin dulu garis-garis besarnya. Contoh begini, garis besar tulisannya. Bapak bikin kerangkanya seperti ini. Contoh, Bapak bikin pertama membahas tentang kenapa eh, penggunaan gadget berlebihan berbahaya bagi psikologi anak. Nah, ini pertanyaannya. Jadi Bapak kasih dari awal dulu eh, kerangka pemikirannya kenapa sih bahaya? Terus apa pandangan ahli tentang itu? Nah, kalian bisa browsing di internet tentang ini apa-apa ya kira-kira menurut para ahli, menurut pakar seperti apa sih tentang itu. Kemudian bisa juga apakah ayat atau hadis atau pandangan ulama tentang eh, bahaya eh, apa penggunaan gadget. Bapak kasih tanda petik dulu karena mungkin ada gadget dalam Al-Quran, dalam hadis mungkin ada itu di pandangan ulama-ulama klasik ya, pas karena belum ada gadget zaman itu tentang penggunaan gadget. Kalian bisa menghubungkannya dengan begini berlebihan. Nah, ada kata berlebihan, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, misalnya jangan berlebih-lebihan. Allah bilang, jadi kalau pakai ya ya sewajar-wajarnya, jangan berlebihan. Jadi bisa kita menggunakan beberapa diksi-diksi ayat yang ada hubungannya dengan itu. Jadi supaya apa namanya bisa kita temukan kira-kira apa yang bisa dihubungkan dengan ayat. Bukan cocokologi ya, tetapi kita bisa menemukan adakah keterkaitannya dengan itu. Selanjutnya bisa juga menulis misalnya adakah hubungan antara berlebihan antara atau bisa juga kalian bisa munculkan di sini sisi positif gadget, sisi negatif gadget. Nah, jadi kan bisa kalian ini, tapi kalau kalau udah kalian bikin kerangkanya seperti ini adik-adik, terus kalian lihat, wah kayak ini cocok eh di sini deh. Kayaknya ini cocok di atas deh. Kalian pindah saja nanti. Nah, oke, kayaknya susulannya lebih cocok ini. Kalau lebih baik pandangan ahli belakangan, ayat atau hadis duluan. Nah, kalian sudah bikin urutannya seperti ini. Ini akan membantu kalian untuk mengembangkan paragraf-paragraf. Oh, yang pertama ini. Ini kenapa seperti ini? Belum bilang positif, negatif, kalau langsung masalah gitu. Nah, ingat, bikin latar belakang di essay itu adik-adik, kalian perlu memunculkan masalah di paragraf-paragraf awal. Jangan langsung di paragraf awal, dalam Al-Quran Allah berfirman seperti no. Dalam menurut pandangan Hamka bahwa jangan. Yang pertama adalah kalian munculkan masalahnya dulu di latar belakang. Penggunaan gadget berlebihan ternyata dapat berpengaruh terhadap psikologi anak. Berdasarkan berita yang saya baca, yang tulis baca dalam ini, kalian kutip lagi kalau ada berita tentang tiba-tiba anak-anak yang menjadi lebih gimana gitu, yang frontal, yang kalian munculkan gitu ya. Oh, fakta-faktanya. Jadi sisi positifnya apa, negatifnya apa, gitu loh.
Oke, itu maksudnya bagaimana penggunaan, apa namanya, dibikin kerangkanya ya, adik-adik, oke? Kemudian pendapat kita sebagai penulis singkat dan jelas. Tubuh IC, ya di sini sudah mulai dikembangkan subtemanya, eee eee, jadi memudahkan kita, paragraf pertama pendahuluan, ya sampai kesimpulan. Ya, ini nanti Bapak taruh di Edlink ya, supaya kalian baca-baca dan seminggu ini tolong buatkan Bapak essay, terserah kalian. Essay nggak usah panjang-panjang, jangan lebih dari 2 halaman A4 ya kalau ngetiknya. Cukup ya 1,5 spasi, ya 1 halaman, 2 halaman, udah cukup untuk menggambarkan ini. Tulis nama kalian dan NIM ya. Nanti Bapak tunggu di Edlink untuk pengumpulannya. Saya kira demikian dulu adik-adik kita apa namanya eh, kuliah kita. Mohon maaf Bapak tidak bisa secara live, Bapak rekam aja dulu. eh, Ingat tugas membuat essay, topik bebas, maksimal 2 halaman A4, 1,5 spasi, dikirim di Adlink. Nanti kalau sudah kalian kirim, baru kita akan bahas ya. Ya, terima kasih. Tetap sehat walafiat, tetap bahagia, adik-adik jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.